Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, saya dari tim promosi kesehatan Rumah Sakit Dr. Agus Jam Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat akan memberikan informasi seputar kesehatan. Untuk siang ini, kami akan menyampaikan informasi dengan topik adaptasi kebiasaan baru atau new normal. Sebelumnya saya mohon maaf untuk menjelaskan ini, saya akan melepas masker agar pergerakan kami dapat lebih leluasa. Adaptasi kebiasaan baru atau yang sekarang dikenal dengan new normal adalah merupakan aktivitas sehari-hari dengan menerapkan protokol kesehatan. Jadi bukan berarti kita bebas melakukan aktivitas sehari-hari seperti sebelum pandemi COVID-19. Di sini adaptasi kebiasaan baru itu adalah merupakan penerapan aktivitas yang berdasarkan protokol kesehatan. Sedangkan alasan dari diberlakukannya adaptasi kebiasaan baru itu adalah yang pertama, pandemi COVID-19 belum usai. Yang kedua, vaksin untuk COVID-19 masih dalam penelitian dan sekarang dalam uji klinis tahap ketiga. Yang ketiga, virus tidak akan hilang walaupun sudah ada vaksin. Ini merupakan pernyataan dari WHO. Yang keempat, agar perekonomian tetap berjalan dengan normal. Apa protokol kesehatan itu? Protokol kesehatan adalah serangkaian tata cara atau aturan kesehatan yang harus dijalankan oleh seluruh masyarakat untuk tujuan tertentu. Jadi kita dalam menjalankan protokol kesehatan itu ada tujuan yang ingin kita capai. Tujuannya adalah untuk mencegah penularan COVID-19 agar pandemi ini segera berakhir. Apa saja protokol kesehatan yang harus dijalankan? Yang pertama adalah 1. Memakai masker terutama bila berada di luar rumah. Yang kedua, sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun antiseptik dengan air mengalir atau dengan menggunakan cairan hand sanitizer. Yang ketiga, lakukan physical atau social distancing, yaitu menjaga jarak antar individu, yaitu jarak 1,5 sampai 2 meter. Yang keempat, menghindari kerumunan massa. Yang kelima, mengurangi kontak fisik. Yang keenam, hindari menyentuh permukaan benda-benda di tempat umum, misalnya di bandara, di tempat pelayanan kesehatan, misalnya rumah sakit, puskesmas, di bank, dan lain-lain. Yang ketujuh, menerapkan etika batuk dan bersin. Yang kedelapan, menjaga kesehatan. Yang kesembilan, isolasi mandiri bila merasa tidak sehat. Kenapa kita harus memakai masker? Dengan memakai masker yang benar, maka kita dapat mencegah penularan virus corona atau COVID-19. Karena apa? Karena udara yang kita hembuskan atau yang kita hirup itu akan tersaring oleh masker tersebut. Penularan COVID-19 dapat melalui yang pertama,
percikan air liur saat orang batuk atau bersin yang disebut dengan droplet. Yang kedua, percikan air liur dengan molekul yang kecil atau ringan akan melayang di udara, dan ini juga bisa menularkan ke orang lain apabila percikan air liur ke udara itu dihirup oleh orang lain. Ini yang disebut dengan airborne. Yang ketiga, kontak langsung. Misalnya tangan kita terkontaminasi oleh virus corona yang dapat menyebabkan COVID-19 dan itu akan terkena mata kita atau ada luka di tangan kita, itu akan dapat menyebabkan virus masuk ke tubuh dan menyebabkan COVID-19. Tujuan memakai masker adalah untuk menghindari infeksi, terutama infeksi silang, baik dari orang sehat, itu agar tidak tertular oleh orang yang sakit. Sedangkan orang yang sakit agar tidak menularkan ke orang yang sehat. Masker yang memenuhi standar kesehatan atau yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan dan WHO adalah satu, masker bedah. Jadi masker ini yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan karena masker ini sudah dilakukan penelitian dan memang teruji memberikan perlindungan bagi pemakainya. Selain itu juga masker N95 dan sejenisnya ini memberikan proteksi atau memberikan perlindungan bagi pemakainya maupun orang lain di sekitarnya. Ini adalah cara memakai masker bedah yang benar. Jadi mulai dari hidung, ya, mulai dari hidung sampai mulut dan dagu ini harus tertutup rapat, dan di atas itu ada besi kawatnya, kawat besinya itu kita tekan sehingga menjepit batang hidung, sehingga udara yang ada di kanan kiri dari batang hidung itu bisa tersaring, artinya tidak ada celah di sana. Nah, ini adalah pemakaian masker N95 yang benar. Kita ketahui bahwa di bagian atas ada juga kawatnya untuk menjepit sehingga tidak ada celah di sekitar atau di tepi dari masker tersebut, sehingga udara tidak keluar masuk dengan bebas. Udara dapat disaring oleh masker tersebut. Ini adalah pemakaian masker yang benar. Jadi pastikan batang hidung dan bagian bawah dagu terlindung, kencangkan kaitan agar masker pas di wajah tanpa celah. Ada beberapa pemakai yang salah memakainya. Jangan biarkan dagu Anda terpapar. Jadi dagu Anda pun harus tertutup. Jangan kenakan masker yang longgar dengan celah di bagian samping. Jadi udara akan lewat samping. Jadi ini harus rapat juga. Makanya menggunakan masker yang pas sesuai ukuran. Jangan kenakan masker hanya dengan menutup ujung hidung. Jadi kalau hanya ujung hidungnya yang ditutup, maka ada celah di situ. Udara yang kita hirup akan tidak tersaring oleh masker, ataupun yang kita hembuskan tidak tersaring oleh masker. Jangan pasang masker di bawah hidung. Karena apa? Hidung, lubang hidung itu juga tempat keluar masuknya udara, jadi lubang hidung pun harus tertutup.
Jangan kenakan masker sebagai hiasan di bawah dagu atau ditaruh di leher. Ini tidak memberikan proteksi atau perlindungan apapun. Protokol kesehatan yang kedua adalah mencuci tangan. Kenapa kita harus mencuci tangan? Alasan dasarnya adalah satu, tangan kita ini banyak memegang benda-benda atau permukaan benda-benda, di mana di permukaan benda-benda tersebut banyak menempel debu, virus, bakteri, dan lain-lainnya. Yang kedua, masih banyak orang yang belum menerapkan etika batuk dan bersin, sehingga pada saat batuk dan bersin mulut kita ditutup dengan telapak tangan. Inilah yang menyebabkan di tangan kita itu banyak kuman atau bakteri, sehingga perlu kita bersihkan dengan cuci tangan, baik itu dengan air mengalir maupun dengan menggunakan cairan hand sanitizer. Selanjutnya, kita jangan mengucek mata atau memegang mulut dan hidung, karena tempat-tempat tersebut bisa sebagai tempat masuknya virus atau kuman. Karena kalau kita mengucek mata, maka kuman akan masuk melalui selapat lendir mata, masuk ke dalam tubuh. Begitu juga dengan yang ada bila kita memegang mulut. Jadi ini harus kita hindari. Nah, jadi tangan kita ini sebenarnya kalau dilihat dengan menggunakan mikroskop itu banyak sekali kuman, baik itu yang patogen, artinya yang bisa menyebabkan penyakit, maupun yang apatogen atau yang flora normal. Itu banyak sekali hidup di tangan kita. Makanya agar kita tidak menularkan penyakit atau tertular dari penyakit dari orang lain, kita juga harus cuci tangan sehingga tangan kita menjadi bersih, baik dari debu, kotoran, ataupun dari bakteri maupun virus. Cara cuci tangan ini ada dua, yaitu menggunakan cairan hand sanitizer ataupun dengan cuci tangan menggunakan air mengalir. Untuk cuci tangan menggunakan hand sanitizer itu ada 6 langkah dan 4 hitungan tiap langkahnya. Lama cuci tangan yaitu selama 20 sampai 30 detik. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Ini sama juga 6 langkah sesuai dengan yang dianjurkan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Dengan hitungan 7 tiap langkah, jadi ini lebih lama. Dan total lama cuci tangan keseluruhan adalah 40 sampai 60 detik. Ini adalah langkah cuci tangan menurut WHO. Jadi yang pertama-tama tangan kita semprotkan dengan hand sanitizer, kemudian kita ratakan di seluruh permukaan tangan. Kemudian menuju ke langkah kedua, punggung tangan dan celah-celah tangan ini kita gosok sampai merata. Kemudian langkah ketiga, celah-celah yang bagian dalam ini kita gosok ya, kita gosok. Kemudian langkah keempat, kita kaitkan tangan kita, kemudian kita putar. Ini tujuannya ujung-ujung jari kita ini bisa bersih, sehingga kuman dan bakteri bisa mati, sehingga tangan kita menjadi bersih. Kemudian langkah yang kelima adalah jari jempol kita pegang dan kita putar, kita gosok baik yang kiri maupun yang kanan.
Kemudian gosok dengan memutar ujung-ujung jari tangan kanan pada telapak tangan kiri dan sebaliknya. Jadi digosok ini. Tangan kanan ke telapak tangan kiri, kemudian tangan kiri ke telapak tangan kanan kita. Protokol kesehatan yang ketiga adalah social distancing. Ini juga disebut dengan pembatasan fisik atau menjaga jarak, yaitu jaraknya 1,5 sampai 2 meter dari orang lain dengan menghindari kerumunan untuk mencegah penularan penyakit. Social distancing oleh WHO dirubah menjadi physical distancing. Kenapa harus menjaga jarak 1,5 sampai 2 meter? Alasan dasarnya adalah percikan air liur pada saat orang itu batuk atau bersin dapat mencapai 1 meter lebih. Yang kedua, agar kita tidak menghirup udara yang dihembuskan oleh orang di sekitar kita, terutama bagi penderita COVID-19. Contoh kegiatan social distancing yaitu bekerja dari rumah, belajar online dari rumah, menunda rapat atau rapat melalui telekonferensi, tidak mengunjungi orang yang sedang sakit, membatasi undangan pada acara akad nikah atau pernikahan. Penerapan social distancing di tempat pelayanan publik, misalnya pada saat kita sholat di masjid, ini kita atur safnya, kita atur jaraknya. Kemudian di rumah sakit, untuk di ruang penunggu, kursi kita beri tanda, kita selang-seling. Jadi kita beri tanda silang, itu artinya tidak diperkenankan untuk duduk di situ, sehingga ada jarak antara pasien satu dengan satunya. Begitu juga di rumah makan cepat saji, pada saat antrian kita harus menjaga jarak dengan memberikan tanda pada lantainya. Begitu juga di bandara, di instansi pemerintah, dan lain-lain. Ini adalah contoh-contoh rambu dari social distancing. Ada banyak rambu yang biasanya sering digunakan atau dipakai di tempat-tempat umum atau di instansi-instansi pemerintahan. Sedangkan untuk protokol kesehatan yang keempat adalah menghindari kerumunan massa. Alasannya, kerumunan massa dapat atau padat penduduk mempercepat penularan COVID-19. Yang kedua, sirkulasi udara kurang baik, terutama pada tempat yang tertutup. Ketiga, pada saat menarik napas akan menghirup udara yang dihembuskan oleh orang lain lebih tinggi, sehingga seseorang akan mudah ketularan penyakit. Nah, ini contoh-contoh dari kerumunan massa. Misalnya di stasiun orang mengantri untuk naik kereta, di sekolahan berkumpul ramai-ramai, di pantai orang lagi berlibur dan lain-lain. Ini bisa kita lihat di sini. Di pasar orang sedang membeli bahan kebutuhan pokok, membeli pakaian dan lain-lain. Jadi di tempat-tempat ini kita juga harus menerapkan protokol kesehatan, yaitu selain memakai masker juga menjaga jarak agar kita tidak terpapar atau tertular oleh penyakit COVID-19. Yang kelima, kurangi kontak fisik. Misalnya pada saat kita bertemu dengan orang lama atau dengan teman lama, kita sebaiknya tidak berjabat tangan. Dan berjabat tangan
menggunakan atau menyilangkan kedua telapak tangan kita di dada. Kontak fisik akan mempercepat penularan penyakit. Tangan banyak memegang benda-benda sehingga bila kontak akan meningkatkan risiko tertular penyakit. Ini tangan kita banyak kuman atau debu atau penyakit, kemudian kita bersalaman, maka kita bisa tertular oleh kuman atau penyakit yang menyebabkan kita sakit, demam, menggigil, dan lain-lain. Ini menghindari berjabat tangan. Jadi kalau kita berjabat tangan seperti ini harus kita hindari dengan jalan. Kalau mau ada orang mau bersalaman, kita ginikan, kita beri tanda ini, dan kita melakukan salaman seperti ini. Kedua tangan kita ketemukan, kemudian kita letakkan di dada kita. Itu adalah salaman yang bisa mencegah kontak fisik antar individu. Protokol kesehatan yang keenam adalah menghindari menyentuh benda-benda di tempat umum. Alasannya, permukaan benda-benda di tempat umum biasanya sering disentuh oleh orang banyak. Kemungkinan tangan orang yang menyentuh terkontaminasi oleh kuman, sehingga kuman dapat menempel di permukaan benda tersebut. Permukaan benda-benda yang sering kita sentuh adalah misalnya meja, gagang pintu atau kunci pintu, dan lain-lain. Ini cara penggunaannya, maka kita harus mendorong di bagian, jangan yang di gagang kuncinya, kita lakukan di atas gagang kunci, ataupun kita mendorong dengan menggunakan punggung tangan, ataupun bisa juga dengan memakai tisu sebagai pelapisnya. Nah, ini contohnya yang di pagar tangga, kemudian ada juga yang di pegangan lift, kemudian ada juga yang di pegangan di eskalator, tempat tangga berjalan yang otomatis. Jadi pada saat kita pegang, kita harus cuci tangan. Banyak juga permukaan-permukaan di tempat umum yang harus kita hindari. Misalnya tadi di tempat di ATM atau di meja-meja kafe-kafe segala macam, itu juga kita harus cuci tangan agar kita terhindar dari penularan COVID-19. Yang ketujuh, terapkan etika batuk dan bersin. Alasan dasarnya, seseorang yang batuk dan bersin dapat menyebabkan percikan air liur, dan percikan air liur yang kecil dapat melayang di udara, sehingga meningkatkan penularan COVID-19. Apa etika batuk dan bersin itu? Etika batuk dan bersin adalah tata cara menutup hidung yang baik dan benar dengan cara menutup hidung dan mulut dengan menggunakan tisu atau lengan baju. Jadi bakteri tidak menyebar ke udara dan tidak menular ke orang lain. Tujuan etika batuk dan bersin yang pertama adalah mencegah penyebaran suatu penyakit secara luas melalui udara bebas atau droplets maupun airborne, dan membuat rasa nyaman pada orang di sekitarnya.
Langkah-langkah etika batuk dan bersin. Pada saat akan batuk atau bersin, segera berpaling sedikit ke arah kanan atau ke arah kiri dari orang yang ada di hadapan kita. Jangan menghadap ke orang yang ada di depan kita. Langkah pertama, apabila kita tidak ada tisu, kita harus menggunakan lengan baju bagian atas, bagian dalam, seperti ini, atau seperti ini. Jangan ditutup seperti ini. Ini adalah salah. Jadi menggunakan lengan baju kita, lengan baju bagian atas dan bagian dalam. Kalau ada tisu, menggunakan tisu. Pada saat batuk dan bersin kita tutup dengan tisu mulut dan hidung kita. Kemudian segera buang tisu ke tempat sampah, dan tempat sampah yang usahakan yang tertutup. Setelah itu, langkah keempat adalah kita harus segera cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan hand sanitizer. Selanjutnya, kalau sudah cuci tangan, kita memakai masker kalau ada masker. Untuk pada masa pandemi ini, sebaiknya kemana-mana harus selalu menggunakan masker. Selanjutnya, yang kedelapan, protokol kesehatan yang kedelapan adalah jaga kesehatan. Jaga kesehatan ini yaitu dengan mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang. Yang kedua, berolahraga secara rutin dan teratur. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Yang keempat, berjemur di bawah sinar matahari. Konsumsi makanan dengan gizi seimbang adalah makanan yang kita makan itu ada 2 zat yang paling utama, yaitu yang zat makro. Zat gizi makro ini terdiri dari karbohidrat, dan karbohidrat tersebut dapat diperoleh dari nasi, singkong, sagu, dan lain-lainnya. Itu merupakan makanan sumber karbohidrat. Kemudian yang kedua adalah protein. Protein ini adalah zat pembangun. Maksudnya zat pembangun apabila ada kerusakan di tubuh kita, misalnya di kulit kita, maka protein inilah yang diperlukan untuk memperbaiki luka atau kerusakan di kulit kita. Begitu juga di organ-organ yang lain. Sebagai sumber protein adalah putih telur, daging, tempe, tahu, ikan, dan lain-lain. Fungsi daripada protein yaitu membangun, memperbaiki, dan mengganti jaringan yang rusak. Yang kedua, untuk membentuk zat antibodi atau kekebalan tubuh. Jadi ini pada masa pandemi ini protein ini sangat diperlukan. Yang ketiga adalah lemak. Ini adalah untuk menjaga kesehatan tubuh. Misalnya bisa berasal dari daging, dari ikan, dari minyak, dan lain-lain. Yang B yaitu harus cukup zat gizi mikro. Yang dimaksud zat gizi mikro yaitu kebutuhannya sangat kecil. Diperlukannya untuk memenuhi kebutuhan tubuh itu diperlukan dengan takaran yang kecil. Zat mikro itu adalah vitamin, misalnya vitamin A, B, C, E, dan lainnya. Mineral itu ada Fe atau zat besi, ada zinc, kalsium, selenium, dan lain-lain. Kemudian zat antioksidan yang banyak di sayur maupun di buah. Kemudian asam folat dan lain-lain. Ini adalah merupakan zat mikro yang dibutuhkan oleh tubuh. Sumber bahan makanan dari zat mikro tersebut adalah sayur-sayuran, buah-buahan, ikan, dan lain-lain.
Yang kedua, olahraga rutin dan teratur. Manfaatnya, yang pertama adalah melatih kontraksi otot tubuh. Jadi otot-otot dilatih kontraksi secara teratur. Yang kedua, melatih otot jantung untuk berkontraksi dengan baik. Yang ketiga, meningkatkan daya tahan tubuh kita. Jenis-jenis olahraganya bisa dalam bentuk latihan kekuatan otot, misalnya push up, jalan cepat, latihan aerobik, stretching break, dan lain-lainnya. WHO menyarankan untuk berolahraga setiap hari, yaitu selama 30-45 menit. Untuk menjaga kesehatan, yang ketiga adalah istirahat yang cukup. Manfaat istirahat dan tidur yang cukup. Yang pertama, tubuh lebih sehat. Yang kedua, pertumbuhan badan akan lebih baik. Pada saat tidur, tubuh melepaskan hormon pertumbuhan ke jaringan tubuh. Yang ketiga, meningkatkan mood suasana hati atau meningkatkan suasana hati. Yang keempat, memperkuat sistem kekebalan tubuh. Menurut penelitian, terhadap 150 orang tidur 7 jam atau kurang dari 7 jam dalam sehari diduga membuat tubuh kita lebih rentan terserang penyakit. Dan kegunaan manfaat yang selanjutnya adalah mempertajam ingatan, dan masih banyak manfaat yang lainnya. Sedangkan untuk menjaga kesehatan, poin yang keempat adalah berjemur di bawah sinar matahari. Sinar matahari terdiri dari beberapa jenis sinar. Ada yang berguna bagi kesehatan, ada juga yang merusak kesehatan. Yang berguna bagi kesehatan misalnya adalah sinar ultraviolet atau UV. Sinar ultraviolet atau UV dapat membunuh kuman atau virus. Sinar ini yaitu pada sinar matahari pada jam 8 sampai jam 10 pagi dan jam 3 sampai jam 4 sore. Seseorang dapat berjemur selama 15 sampai 30 menit. Protokol kesehatan yang ke-9 adalah isolasi mandiri bila merasa tidak sehat. Alasan dasarnya, yang pertama, dapat mencegah penularan penyakit kepada orang lain. Yang kedua, pada saat sakit, daya tahan tubuh kita atau imun kita menurun, sehingga mudah tertular penyakit lain dari orang lain. Siapa saja yang disarankan untuk isolasi mandiri? Yang pertama adalah seseorang yang memiliki salah satu gejala COVID-19. Yang kedua, tinggal dengan orang yang memiliki gejala COVID-19. Yang ketiga, telah menjalani rapid dengan hasil reaktif sambil menunggu pemeriksaan selanjutnya. Yang keempat, memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di daerah endemis COVID-19 dalam 14 hari terakhir. Berapa lama dilakukan isolasi mandiri? Isolasi mandiri dilakukan di rumah selama 14 hari. Protokol isolasi mandiri di rumah. Yang pertama, tetap tinggal di rumah. Yang kedua, bila harus keluar rumah, gunakan masker. Hindari keramaian dan jangan gunakan transportasi umum. Selalu gunakan masker. Batasi atau buat daftar pengunjung. Ini tujuannya agar orang tidak berkerumun sehingga bisa membuat kita terserang penyakit lain atau kita menularkan ke orang lain. Gunakan tisu bila batuk atau bersin. Buang tisu dengan segera dan cuci tangan dengan menggunakan sabun atau dengan menggunakan cairan hand sanitizer.
Yang ketujuh, buka jendela untuk sirkulasi. Jadi jangan biarkan ruangan Anda tinggal itu sirkulasinya tertutup. Jadi jendela harus dibuka agar udara bisa bersirkulasi atau berganti. Yang kedelapan, hindari menggunakan alat-alat makan atau perlengkapan pribadi bersama-sama. Yang kesembilan, cuci peralatan makanan dengan air dan sabun sebelum digunakan. Yang kesepuluh, menjaga jarak 1,5 sampai 2 meter dari orang lain. Demikian informasi yang terkait dengan adaptasi kebiasaan baru. Jadi saya ulangi lagi, adaptasi kebiasaan baru atau new normal itu bukan kita bebas untuk melakukan aktivitas sehari-hari seperti sebelum terjadi pandemi COVID-19. Namun adaptasi kebiasaan baru atau new normal itu adalah kegiatan kita atau aktivitas kita sehari-hari itu harus sesuai dengan protokol kesehatan. Paling tidak ada 3 hal, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Demikian sedikit informasi dari kami. Apabila ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang